Kekalahan paslon 01 Anies Muhaimin dan 03 Ganjar Mahfud dari 02 Prabowo Gibran lebih disebabkan salah strategi. Paslon 01 dan 03 lebih banyak menyerang ke 02 dan itu tidak disukai oleh masyarakat Indonesia. Prabowo menang satu putaran karena baik Anies Baswedan maupun Ganjar salah strategi terlalu agresif menyerang Prabowo. Strategi yang tidak bagus, kalah logistik dan kurang beruntung, bukan karena Prabowo curang. Prabowo mengatakan, masyarakat di bawah tidak melakukan kecurangan dan lebih memilih Prabowo Gibran dan itu dibuktikan di banyak TPS di Indonesia. Paslon 02 menang mutlak. Apalagi menyalahkan satu orang untuk kecurangan TSM, ini tidak realistis dan gerusa-gerusu dan kurang memahami peristiwa yang terjadi di level akar rumput. Gambar Prabowo berada di tengah kartu suara Pilpres, maka kemungkinan tercoblos bagi 150 juta pemilih mengarah ke 02. Jadi, siapapun yang terundi di urut 2, akan menang. Ini disebut efek tengah. Hak angket atau pansus kecurangan pemilu untuk memakzulkan presiden kemungkinan besar akan menemui jalan buntu karena memang telah dirancang sulit oleh Undang-Undang 2022 agar rekrutmen presiden yang mahal sekali ini tidak sia-sia. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Bukan Prabowo, pakar tunjuk hidung Presiden Jokowi sebagai otak dan aktor utama Pilpres curang. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Ferry Amsari mengatakan aktor terbesar dan utama atau otak di balik sejumlah kecurangan di Pilpres 2024 bukanlah Prabowo Subianto, Capres nomor urut 2 yang dalam Pilpres kali ini suaranya unggul menurut hitung cepat sejumlah lembaga. Ferry Amsari menuding dan langsung menunjuk hidung Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai aktor utama kecurangan Pilpres 2024 yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Menurutnya Jokowi sudah lama merancang segala rencana kecurangan mulai dari dijadikannya iparnya Anwar Usman sebagai ketua MK, hingga akhirnya meloloskan anaknya Gibran sebagai cawapres, serta guyuran bansos yang dirapel. Jadi bukan Prabowo, dan kami langsung tunjuk hidung. Aktor terbesar dalam kecurangan pemilu adalah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, kata Ferry. Menurut Ferry, sejumlah bukti dan data berupa rekaman video serta screenshot soal kecurangan penyelenggara pemilu dalam hal ini yang dilakukan KPU dan Jokowi sudah pernah ditampilkan di Komisi 2 DPR. Di mana kata Ferry Amsari dalam bukti yang dibawa itu ada perintah KPU kepada seluruh jajaran KPU di daerah untuk melakukan kecurangan pemilu yakni memenangkan salah satu pasangan calon. Screenshot dan juga rekaman serta video perintah KPU pusat kepada seluruh KPU di daerah untuk melakukan kecurangan pemilu ditampilkan di Komisi 2 secara terbuka, kata Ferry. Lalu begitu akan ditampilkan pembicaraan soal kecurangan itu oleh perwakilan masyarakat sipil. Menurut Ferry, Komisi 2 DPR langsung menutup sidang dan menyatakan sidang tertutup dengan mengusir semua wartawan agar keluar ruangan. Komisi 2 selalu begitu ya. Langsung menutup sidang dan menyatakan sidang tertutup serta mengusir wartawan. Sampai hari ini videonya masih ada di YouTube, katanya. Menurut Ferry adanya kecurangan penyelenggaraan pemilu yang dibeberkan terdapat dalam 38 bukti video, rekaman dan tangkapan layar. Salah satu datanya untuk menjelaskan telah terjadi kecurangan yang disebut sebagai terstruktur, sistematis, dan masif. Kita mulai dari terstruktur. Maksudnya kecurangan itu melibatkan penyelenggara negara atau penyelenggara pemilu, ujarnya. Ia mencontohkan adalah kecurangan yang dilakukan KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam 38 bukti yang dibawa masyarakat sipil. Masyarakat sipil hadir membawa alat bukti. Jumlahnya 38 alat bukti yang bicara soal kecurangan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU. KPU ini wasit. Kata Ferry yang merupakan salah satu pemeran dalam film Dirty Vote yang berbicara soal kecurangan pemilu yang dilakukan penguasa. Menurut Ferry dalam film itu semuanya berbasis riset dan tidak bisa diganggu-gugat kebenarannya. Riset yang terpilih untuk ditampilkan dalam film, hanya yang potensial, tidak bisa diganggu-gugat, yang diinput dalam film tidak ada yang mengkritik dan melaporkannya. Siapa yang menuduh fitnah, tidak pernah menyebutkan fitnahnya di bagian mana, katanya. Ferry menjelaskan, film yang tayang di YouTube dan sudah disaksikan 35 juta kali itu, tidak diperuntukkan untuk mendegradasi suara orang di pemilu. Film ini mau mendidik politik kepemiluan kita, untuk bicara dua hal. Satu, bahwa kecurangan terjadi dan terjadi dalam satu putaran serta menang 50%, serta terbukti data di film itu, katanya. Kedua,
Siapa pelaku kecurangannya? Dan kami langsung tunjuk hidung. Aktor terbesar dalam kecurangan pemilu adalah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, katanya. Ferry juga mengungkapkan dua teori yang janggal terjadi dalam pemilu 2024 sehingga dikategorikan sebagai kecurangan. Kejanggalan pertama bahwa tidak lumrah dalam sistem presidensial ada seorang presiden yang memiliki partai mendukung calon presiden yang bukan berasal dari partainya, gak lumrah, katanya. Kejanggalan kedua kata Ferry, di mana teori efek ekor jas yang tidak pernah terlanggar selama ini, justru tidak terjadi di pemilu kali ini. Dalam pemilu kali ini ada kejanggalan, ada partai yang menang pileg tetapi calonnya kalah, tapi ada calon presiden yang menang tapi partainya kalah, bahkan tidak memperoleh bahkan 0,5% dari angka yang dia peroleh 58%, kata Ferry. Menurutnya kejanggalan ini terjadi karena ada masalah serius dalam pemilu. Karenanya kata Ferry Amsari hak angket kecurangan pemilu 2024 harus ditujukan kepada eksekutif dalam hal ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pasti tentu akan ditujukan kepada eksekutif dalam hal ini Presiden Joko Widodo karena kecurangan itu sudah terlihat dari awal, katanya. Ferry mencontohkan, kecurangan eksekutif sudah ditunjukkan dengan adanya pernyataan cawe-cawe dan penggunaan data intelijen dalam pemilu 2024. Apakah cawe-cawe itu berkaitan dengan pemilu 2024? Tentu ini yang harus diperiksa oleh DPR melalui hak angket, katanya. Menurut dia, jika dilihat dari komposisi fraksi, Ferry yakin hak angket ini pasti berjalan. Dan seharusnya memang harus dijalankan karena pemilu 2024 punya banyak permasalahan. Harus dijalankan karena kecurangan itu sudah sangat jelas, tidak hanya cawe-cawe, namun sirekap yang banyak masalah tetap harus diselidiki, katanya. Ferry mengatakan saat menggelar hak angket, DPR juga harus memanggil Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Bawaslu. Mereka, kata Ferry, harus diposisikan sebagai saksi, karena mereka sebagai penyelenggara pemilu. KPU dan Bawaslu harus dipanggil sebagai saksi agar pelaku kecurangan itu dapat diketahui. Apakah memang eksekutif pelakunya, kata dia. Ferry mengatakan, hak angket akan berujung kepada penyataan pendapat dari DPR. Pernyataan pendapat ini akan dibawa ke MK untuk digugat. Maka akan dilaksanakan sidang MK terhadap pendapat DPR. Bisa saja hak angketnya berujung kepada pemberhentian presiden dalam masa jabatannya, katanya. Pernyataan hak angket pertama kali diungkap oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar mengatakan PDIP sebagai partai yang mengusungnya akan mengajukan hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Terkait hal itu, kubu calon presiden nomor urut 1 Anies Muhaimin mengatakan akan mendukung hak angket yang diajukan oleh PDIP. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.